Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu ya. Oh ya, ini ada kawan yang bertanya hari ini, gimana kondisi Iran setelah perundingan nuklir antara Iran dan Amerika. Kondisi Iran sih kondusif, aman, seperti biasanya. Kegiatan masyarakat aman-aman aja, lancar-lancar aja, tidak ada begitu hambatan. Nah, ini ada yang tanya, apakah warga Iran khawatir dengan kehadiran pasukan Amerika Serikat di dekat kawasan Teluk Persia. Kalau saya lihat sih dari kawan-kawan aku di sini, kemudian juga ngelihat wawancara-wawancara TV-TV dalam negeri maupun luar negeri terhadap warga Iran, ya mereka nggak takut sih, mereka biasa aja. Kegiatan mereka juga berjalan lancar, terus mereka tidak kelihatan terganggu gitulah. Habis itu juga mereka nggak kayak ketakutan gitu juga enggak. Cuma mereka itu kalau ada yang ditanya itu ya bilang kalau perang itu sesuatu yang buruk gitu loh, kalau bisa ya jangan perang gitu. Jadi kalau secara mental saya lihat sih mereka itu sudah terbiasa menghadapi perang dan kesulitan ya, jadi kayak biasa aja gitu loh. Dan kita ketahui bahwa saat ini kan jumlah kapal perang Amerika di kawasan Teluk Persia itu sudah 32 ya, itu yang kapal yang kelihatan ya, belum kapal selamnya. Jumlahnya sudah 32 kapal ya, ada kapal Prusa, kapal Indo dengan ratusan jet tempur, kemudian ada kapal perang dengan peralatan canggih yang rudalnya bisa mencapai ratusan kilometer, kemudian juga ada kapal garda pantai, kapal logistik, macam-macam pokoknya. Tapi sekarang jumlah itu sudah 32 ya, dan kemungkinan akan terus bertambah ya. Jadi kayak perundingan itu kayak semacam ngulur waktu aja itu. Tapi bagi warga Iran ya biasa aja gitu loh, mereka tidak begitu khawatir dalam kondisi yang disanksi ekonominya makin memburuk dan sebagainya. Mereka biasa aja gitu. Inilah kehebatan yang saya lihat orang Iran tuh kayak gitu. Yang pasti ya kalau diserang itu ini bukan main-main. Iran tuh ya pasti juga akan membalas. Nah, kenapa kok Amerika nggak nyerang-nyerang itu kan begitu, karena perhitungannya itu tetap harus matang, kalau enggak kerugiannya juga besar. Amerika itu kepentingan yang di dunia itu di Timur Tengah itu terlalu paling penting lah. Tidak hanya pangkalan militer yang ada di Qatar, kemudian di Bahrain, di Arab Saudi dan Kuwait, Thailand, tapi pusat-pusat ekonomi Amerika itu ada di Timur Tengah. Pendukung logistik pasukan yang ada sekarang juga ada di negara-negara Arab. Jadi mereka itu mikir dulu gitu. Kalau Iran tidak kuat ya dari kemarin-kemarin udah disikat. Tahun bulan Juni lalu perang itu pasti juga disikat habis setelahnya, nggak minta atau nggak merengek minta gencatan senjata. Sekarang pun sudah ngerahin 32 kapal gitu. Kalau memang Iran tidak kuat ya sudah diserang gitu, ngapain berundingan? Karena Amerika itu sebenarnya nggak pengen berunding, maunya itu ya Iran ngikutin kemauan dia. Salah satu contohnya ya Iran itu apa namanya ditekan lah supaya itu nyerah gitu loh. Karena perundingan itu nggak ada, asli nggak mau Amerika itu. Kenapa? Karena nuntutnya itu nggak logis. Tuntutannya itu diantaranya adalah program rudal Iran harus dihentikan. Kalau misalkan punya rudal ya jauhnya itu cuma 300 km gitu loh. Jadi kan tidak logis mintanya. Program nuklir Iran juga harus dihentikan. Itu kan Iran kan anggota NPT, punya hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Masa suruh menghentikan atau suruh pengayaan uranium hanya 1,sekian% ya buat apa gitu. Habis itu mintanya menghentikan dukungan ke Palestina, itu sudah nggak mungkin lagi, mustahil. Kenapa? Karena di konstitusi Iran itu dukungan terhadap Palestina itu tertulis dengan lengkap di sana. Jadi pemerintah apapun ya harus mendukung Palestina. Ya itu permintaan nggak logis gitu. Makanya Iran itu selalu ngomong kalau berunding ya nuklir doang gitu, nggak ada perundingan yang lainnya. Dan sebenarnya kan berunding dengan Amerika itu kan dikibulin aja sama Amerika. Sebelumnya kan sudah terjadi kesepakatan JCPOA, tapi kan kemudian juga Amerika mengundurkan diri dari perjanjian itu.
keluar dari perjanjian itu. Jadi nggak ada ininya, faedahnya sebenarnya. Dan Amerika itu juga sebenarnya cuma mengulur waktu aja, berunding ini mengulur waktu. Aslinya kemungkinan besar itu nggak ada hasilnya. Ya gimana mau ada hasilnya itu? Amerika nuntutnya di luar koridor hukum internasional gitu loh. Jadi sebenarnya maunya ya nindas gitu, harus ngikut Amerika gitu. Pengerahan pasukan itu kan sebenarnya juga untuk perang psikologis juga, supaya Iran nyerah gitu. Tapi kan ternyata orang Iran itu kan tahu sendiri lah, mereka itu punya tekad kuat, nggak mungkin nyerah gitu. Ya begitulah teman-teman. Yang jelas kalau Amerika nyerang ini perangnya benar-benar habis-habisan ya, dan seluruh kepentingan di Timur Tengah, kepentingan Amerika di Timur Tengah ini akan disasar oleh Iran. Jadi makanya ya Trump nih mikir terus, jadi nyerang nggak. Tapi ya kemungkinan kalau dia kan namanya juga gila ya, dia itu kan kadang A kadang B, besok tahu besoknya lagi tempe, nah, jelas lah, bisa jadi nyerang gitu loh. Tapi yang pasti nanti kalau kita mau bahas tentang kepentingan Amerika di kawasan itu banyak banget. Jadi kalau nyerang Iran itu juga mikir ya loh, nggak hanya pangkalan militer yang punya kepentingan tuh, dia punya kepentingan ekonomi terbesar juga, yang suplai ekonomi Amerika itu dari Timur Tengah, terutama di Uni Emirat Arab. Itu ada 5 titik sentral yang nanti kemungkinan akan ditarget Iran jika Amerika nyerang Iran gitu kan. Titik sentral itu 5 titik sentral gitu loh, ekonominya Amerika gitu. Jadi makanya masih mikir. Tapi ya saya berharap semoga perang tidak terjadi. Seperti kata warga Iran, perang GC ini bukan hal yang bagus gitu. Begitu kawan-kawan.